Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu yang pertama kami akan membahas mengenai use case. Lalu yang kedua, kami akan membahas mengenai class diagram. Yang ketiga yaitu mengenai object diagram. Yang keempat mengenai comment diagram, lalu deployment diagram, lalu activity diagram, system sequence diagram, collaboration diagram, dan yang terakhir adalah state chart diagram. Untuk yang pertama kalinya kita akan membahas mengenai use case diagram. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Yang pertama tentang di sini ada 6 aktor, yaitu supplier bahan baku, gudang bahan baku, quality control, pengemasan, ke bawah lagi, agak ke bawah, terus kurang bawah lagi. Yang dua aktor lainnya ada produksi sama gudang produk jadi. Atas lagi. Yang pertama ada supplier bahan baku, bertugas untuk menerima pesanan bahan baku dari Indofood. Yang kedua ada menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan. Ketiga, supplier mengirimkan bahan baku ke gudang Indofood dengan include gudang bahan baku melakukan penerimaan dan pengecekan barang, dan extendnya jika bahan baku tidak sesuai standar, bahan dikembalikan ke supplier. Kemudian untuk gudang bahan baku melakukan penerimaan dan pengecekan barang itu include ke aktor selanjutnya, ke bawah. Aktor selanjutnya yaitu gudang bahan baku, yaitu bertugas untuk menerima bahan baku dari supplier. Tugas yang kedua, menyimpan bahan baku di tempat yang sesuai. Yang ketiga, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan baku. Yang keempat, mencatat stok bahan baku dalam sistem. Bawah lagi. Aktor yang ketiga ada produksi. Bertugas untuk yang pertama, bagian produksi menerima bahan baku dari gudang. Yang kedua, mesin dan tenaga kerja memproses bahan baku sesuai formula produk. Dengan extend, jika ada masalah dalam proses produksi dapat diberhentikan sementara. Yang ketiga, bertugas produk yang telah diproses dikirim ke quality control atau QC. Untuk 3 aktor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan agak ke atas lagi
Kelas diagram. Kelas diagram ini memiliki 5 tabel atau 5 kelas yang terdiri dari produk jadi, proses produksi, permintaan produksi, pengecekan kualitas, dan bahan baku. Pertama saya akan menjelaskan kelas produk jadi. Di sini ada min dan plus. Maksudnya untuk min itu dia bersifat privacy, tidak dapat diakses oleh kelas lain. Dan untuk yang plus dia bersifat publik dan dapat diakses oleh kelas lain. Untuk yang atribut itu yang minnya. Untuk yang atributnya terdiri dari jumlah yaitu integer dan nama produk jadi berupa string. Kemudian ada plus yaitu metodenya terdiri dari get jumlah yang menggunakan integer, kirim yang menggunakan void, dan packaging yang menggunakan void. Untuk relasinya, satu produk jadi menghasilkan satu produksi. Selanjutnya untuk tabel produksinya hanya terdiri dari min atau privacy saja, terdiri dari nomor batch berupa string, status berupa string, dan tanggal produksi berupa date. Kemudian relasi proses produksi ini ke pengecekan kualitas 1:1, yaitu satu produksi menghasilkan satu pengecekan kualitas. Untuk pengecekan kualitas ini terdiri dari privacy yaitu hasil QC yang berupa string, kemudian ada publiknya berupa get hasil QC berupa string, yang kedua ada periksa produk yang berupa string, kemudian yang ketiga ada set hasil QC yang diambil dari data string yang berupa void. Kemudian yang ketiga ada bahan baku. Di sini ada privacy berupa jumlah stok berupa integer. Yang kedua ada nama bahan berupa string. Kemudian ada publiknya berupa cek ketersediaan berupa boolean. Yang kedua ada get jumlah stok berupa integer. Yang ketiga ada kurangi stok yang diambil data berawal dari integer yang kemudian diolah menjadi void. Yang terakhir ada tambah stok yang diambil dari integer yang kemudian diolah menjadi void. Untuk relasi bahan baku ini sendiri ke proses produksi, yaitu sekali proses produksi bisa menghasilkan lebih dari satu bahan baku. Kemudian yang terakhir ada tabel permintaan produksi. Di sini hanya berupa publik saja yang terdiri dari batalkan permintaan berupa void, yang kedua get status berupa string, dan permintaan produksi berupa void yang merupakan relasinya ke proses produksi, yaitu satu kali permintaan produksi terdiri dari banyak proses produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan tentang komponen diagram. Terdapat 6 alur. Yang pertama dimulai dari manajemen jadwal produksi yang akan membuat jadwal dan diteruskan ke sistem pengolahan bahan baku. Nah, sistem pengolahan bahan baku ini yang siap akan diolah dan dikirimkan ke mesin produksi dan diproses menjadi produk. Selama produksi berlangsung, maka status produksi akan dikirimkan ke sistem monitoring produksi
Setelah produk selesai dibuat, maka produk akan diperiksa oleh quality control dan produk yang lulus pemeriksaan akan dikirim ke gudang barang jadi untuk disimpan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai deployment diagram. Deployment diagram sendiri yaitu yang pertama terdapat node user workstation yang dimana itu dideploy dengan aplikasi input permintaan produksi. Yang tentunya itu akan berkesinambungan dengan server aplikasi produksi. Itu juga dideploy dengan modul penjadwalan produksi atau yang biasa disebut dengan quality control dan sensor status mesin. Dan juga dihubungkan dengan node database server karena membutuhkan data-data yang diperlukan untuk di aplikasinya. Di node database server sendiri, kita mendeploynya dengan produksi database, yaitu terdapat permintaan, jadwal, stok bahan, status produksi, dan produk jadi. Lalu, aplikasi input permintaan produksi ini dihubungkan dengan database server. Di database server sendiri juga hampir sama dengan node database server. Lalu, selanjutnya yaitu server aplikasi produksi. Server aplikasi produksi ini juga dihubungkan dengan database server. Lalu database server dihubungkan dengan mesin produksi. Karena mesin produksi juga memerlukan database. Dan mesin produksi ini dideploy dengan modul feedback otomatis ke server. Lalu ada quality control workstation, yang dimana dideploy dengan aplikasi QC entry dan modul laporan rework dari Jack. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Pertama kita akan memulainya. Langkah selanjutnya dengan melakukan dengan adanya permintaan produksi. Step selanjutnya ada persiapan bahan baku, kemudian ada pemeriksaan quality bahan baku atau QC, kemudian jika tidak sesuai maka ada pengembalian bahan, dan jika sesuai akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu penyimpanan bahan baku. Setelah itu akan ada proses produksi. Selanjutnya pemeriksaan produk jadi atau QC, dan jika tidak sesuai QC-nya produknya jadi akan dilakukan reward atau pembuangan. Jika sesuai maka selanjutnya akan diproses ke proses pengemasan. Dan selanjutnya ada penyimpanan dan gudang produksi. Setelah itu ada distribusi ke gudang pusat, dan terakhir distribusi ke konsumen. Untuk diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang collaboration diagram. Untuk awal, stok produksi ini akan mengirimkan pesan kepada sistem produksi untuk membuat produk. Setelah itu, sistem produksi meminta sistem kontrol untuk membuat
kualitas bahan baku yang digunakan. Maka jika bahan tidak sesuai, maka sistem quality control akan memberitahu kepada produksi bahwa bahan tersebut tidak memenuhi standar, dan staf produksi akan meminta untuk memproduksi lagi. Setelah itu, jika produk lagi keluar maka akan meminta sistem quality control untuk memeriksa hasil produk tadi. Setelah pemeriksaan selesai dan produk dinyatakan layak, maka sistem quality control akan memberikan instruksi kepada sistem pemasaran untuk mulai proses pemasaran. Kemudian sistem pemasaran akan menyerahkan barang yang terdapat pada sistem logistik untuk disimpan, dan akhirnya sistem logistik mengirimkan barang tersebut ke distributor atau gudang untuk distribusi secara berlanjut. Selanjutnya akan dihasilkan dengan bahan saya. Baik, berikutnya yaitu mengenai class diagram. Yang pertama kita mulai dulu. Jadi satu class ini diambil dari class diagram. Yang pertama yaitu siapa tentunya. Yang selanjutnya yaitu menyimpan bahan baku setelah mendapatkan bahan baku tadi. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Setelah disimpan bahan bakunya, selanjutnya yaitu melakukan produksi. Setelah proses produksi selesai, maka penyimpanan produk jadi. Jadi proses produksinya ketika sudah selesai, maka barang sudah jadi disimpan di gudang. Setelah disimpan di gudang, lalu akan melakukan distribusi. Setelah melakukan distribusi, maka akan berakhirnya diagram ini. Baik, terima kasih untuk presentasi pada kali ini pada PT Indofood, khususnya pada bagian produksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.